Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas logistik 4A pagi. Pada video ini kami akan menjelaskan hasil project based learning mata kuliah produksi dan operasi yang berjudul Produksi pada PT Prima Multiusaha Indonesia. Bab 1, pendahuluan. Aktivitas yang merupakan bagian dari proses operasi antara lain perencanaan produk, perencanaan produksi, operasional proses produksi, dan akuntansi biaya. Dua, mengapa pengelolaan proses operasi penting bagi perusahaan? Beberapa faktor bahwa proses operasi penting antara lain membantu pencapaian tujuan, meningkatkan produktivitas karyawan, meningkatkan niatan baik, dan memotivasi karyawan. 3. Mengapa diperlukan strategi dalam mengelola proses operasi pada perusahaan? Antara lain, sejumlah kapasitas yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuannya, waktu dan lokasi fasilitas, investasi teknologi untuk mengembangkan proses dan pengembangan produk, pembentukan hubungan antara pembeli strategis dan pemasok, tingkat produk baru atau pengenalan layak. 4. Mengapa memilih studi kasus yang akan diuraikan pada bab 3? PT Prima Multiusaha Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang distribusi pemasok barang yang sudah diproduksi sehingga dapat memudahkan penulis dalam mencari tahu mengenai proses produksi serta proses pada perusahaan tersebut. Bab 2, landasan teori. 1. Pengertian manajemen operasi. Manajemen operasi adalah manajemen proses konversi dengan bantuan fasilitas seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen masukan yang diubah menjadi keluaran yang diinginkan berupa barang atau jasa, di mana manajer dapat melakukannya pendekatan klasikal, behavioral, dan modal-modal yang dianalisis dengan ilmu manajemen. 2. Strategi dalam proses operasi. Di antara beberapa karakteristik yang memiliki dampak pada keputusan strategi manajemen proses operasi adalah kualitas produk yang tinggi, penggunaan kapasitas yang tinggi, efisiensi operasional yang tinggi, intensitas investasi yang rendah, dan dengan biaya per unit yang rendah. 3. Konsep peramalan. Peramalan adalah penggunaan data untuk menguraikan kejadian yang akan datang di dalam menentukan sasaran yang dikehendaki, sedangkan prediksi adalah estimasi sasaran yang akan datang dengan tingkat kemungkinan yang terjadi besar serta dapat diterima. Peramalan subjektif terdiri dari metode Delphi dan metode penelitian pasar, dan peramalan objektif terdiri dari metode intrinsik dan ekstrinsik. 4. Konsep perencanaan kapasitas dan agregat. Perencanaan kapasitas adalah jumlah unit maksimal yang dapat dihasilkan dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Sedangkan agregat ialah perencanaan yang dikategorikan ke dalam perencanaan jangka menengah untuk merencanakan jadwal induk produk selama 1 tahun. 5. Konsep Material Requirement Planning atau MRP. Perencanaan kebutuhan bahan atau yang lebih dikenal dengan Material Requirement Planning merupakan komputerisasi sistem persediaan seluruh bahan yang dibutuhkan dalam proses konversi suatu perusahaan, baik perusahaan manufaktur maupun jasa. Enam, konsep strategi lokasi. Sebelum perencanaan lokasi dibuat, terlebih dahulu harus diadakan penelitian dan peninjauan situasi lokasi yang akan dipilih. Dalam hal ini, perlu diperhatikan adalah jarak dari lokasi ke sumber bahan baku maupun ke pasar, sumber yang diperlukan untuk pelaksanaan sistem operasional,
dan kondisi lingkungan yang dapat menunjang efektivitas dan efisiensi serta kelancaran sistem operasional. 7. Konsep manajemen persediaan. Kegiatan manajemen persediaan menyangkut penentuan jumlah persediaan, penentuan harga persediaan, sistem pencatatan persediaan, dan kebijakan tentang kualitas persediaan. 8. Konsep manajemen rantai pasok dalam proses operasi. Terdapat 3 konsep dasar manajemen dalam rantai pasok yang dikatakan sebagai supply chain management adalah pengawasan bahan, informasi, dan keuangan sebagai pergerakan dalam suatu proses dari pemasok ke produsen, ke grosir, ke pengecer, dan kepada konsumen. 9. Konsep penjadwalan untuk proses operasi. Scheduling berhubungan dengan penetapan waktu dari penggunaan sumber daya spesifik dari organisasi tersebut, penggunaan perlengkapan, fasilitas, dan aktivitas manusia. Penjadwalan yang efektif dapat menghasilkan penghematan biaya dan peningkatan produktivitas. 10. Penggunaan dan fungsi CPM dan PERT. Critical Path Method atau CPM. Kedua, program evaluation dan review teknik atau PERT. Bab 3, studi kasus. Pengenalan perusahaan. PT Multiusaha Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi kartu Excel Axiata. Perusahaan ini bisa dikatakan merupakan subkon dari PT Excel Axiata Tbk. Visinya memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan produk kami. Misi menghasilkan produk yang berkualitas. Produk atau jasa yang ditawarkan. Produk yang ditawarkan oleh PT Prima Multiusaha Indonesia berupa kartu Excel dan memberikan pelayanan kepada customer jika ada yang ingin bertanya mengenai cara penggunaan, pembelian, dan cara penjualan kembali kepada masyarakat luas. Alur proses operasi perusahaan yang diamati. Admin gudang memastikan limit pengambilan barang pada sistem telah terpenuhi. Sales memesan barang atau kartu ke bagian admin gudang sesuai dengan stok mereka berdasarkan sistem ERP. Admin gudang menginput barang permintaan ke sistem ERP. Admin gudang mengambil atau mengumpulkan pengambilan barang sesuai dengan permintaan sales. 4. Admin gudang membagikan stok lama sales dan stok permintaan sales sesuai dengan SOP dan per sales. Setelah pembagian barang, admin gudang menghitung stok on-hand dan memastikan stok di gudang sesuai dengan sistem dan harus balance. Menghandle dan menghitung penjualan sales. Memastikan stok yang telah terjual maupun belum sesuai dengan sistem. 3.
strategi operasi perusahaan yang diamati. Harus selalu memberikan kualitas yang terbaik kepada masyarakat. Kenali target pasar. Harus selalu memberikan inovasi setiap tahunnya agar tidak ketinggalan jauh dengan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang yang sama. Melakukan kegiatan promosi yang efektif baik menggunakan media cetak, elektronik maupun melalui individual. Memanfaatkan teknologi yang ada dalam menjalankan usaha seperti menggunakan media sosial dalam menjalankan promosi. Harus bisa mengatur manajemen bisnis terkhusus dalam bidang keuangan agar mengendalikan barang yang akan kita sediakan kembali. Sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day.